Selanjutnya, penyuluhan kedua mengenai anak terlambat bicara dan gangguan pendengaran akan disampaikan oleh Dr. B. Putri Nasution, spesialis THT. Sisi singkat dari Dr. Putri dapat dilihat pada layar. Dr. Putri merupakan dokter spesialis THT di Universitas Indonesia dan dokter umumnya di Universitas Sumatera Utara. Beliau adalah staf Departemen THT Rumah Sakit San Carolus Salemba, staf Departemen THT Rumah Sakit THT Beda Proklamasi dan Rumah Sakit PMI. Kemudian juga beliau adalah dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada para undangan dari Studium dan jajarannya, dari pihak kecamatan dan jajarannya, pihak kelurahan dari jajarannya, serta dari puskesmas, baik puskesmas kecamatan dan puskesmas kelurahan. Saya sharing mengenai anak terlambat bicara dan gangguan pendengaran. Tadi udah dijelasin ya, kalau salah satu untuk kita bisa berbicara itu ya kita harus mendengar. Right? Nah, nanti kita dibahas ini sekilas mengenai telinga, penyakit telinga, pencegahannya, dan evaluasi mandiri. Right? Nah, epidemiologi. Nah, ini di Jakarta, ini saya dapat datanya malah lebih banyak nih dokter. Jadi 10-15% anak prasekolah itu telat bicara. Dan ada data dari Poliklinik RSCM, 12% anak itu, pasien dari RSCM itu dideteksi telat bicara. Right? Nah, kalau untuk data gangguan pendengaran itu secara total ya, jadi untuk orang tua juga, anak-anak juga itu 2,6%. Dan untuk data di RSCM kita juga harus ada screening juga ya untuk bayi-bayi baru lahir gitu. Itu didapati 0,1 sampai 0,2% bayi baru lahir itu gangguan pendengaran, yang dimana ini biasanya adalah gangguan pada sarafnya, yang which is itu lebih berat. Insidensinya ini pada 1000 kelahiran itu 5-10 kasus yang ada gangguan pendengaran. Nah, kalau gangguan pendengaran, memang telat bicara itu penyebabnya bisa banyak ya, yang tadi dijelasin sama dokter Angga. Bisa gangguan nutrisinya, fokusnya, gitu ya, rangsangan dari ibunya. Tapi kalau yang gangguan pendengaran ibu-ibu, udah jelas anaknya terlambat bicara. Slide. Nah, ini sedikit mengenai telinga nih ya. Slide. Nah, ini tentang telinga nih, anatominya. Jadi ada telinga bagian luar, itu liang telinga sampai membran gendang telinga. Nah, terus ada ruangan kecil, telinga bagian tengah. Baru nanti masuk telinga dalam yang ada rumah siput. Nah, jadi semakin ke dalam, semakin penting alatnya. Right? Nah, ini kalau gambaran gendang telinga nih. Kalau yang bersih, dia itu yang tonjolan itu ininya ya, tulang pendengaran. Tadi yang di telinga tengah itu ada tulang-tulang pendengaran sebagai alat memperkuat suara yang masuk ke rumah siput. Slide. Nah, kita mendengar suara itu akan ditangkap di telinga. Saraf impuls untuk suara ini akan diteruskan ke otak. Di otak itu nanti dia akan diproses seperti komputer di samping nih, daerah dekat telinga samping ya. Makanya kalau tidak diberikan stimulus, otak yang di samping ini dia menciut. Jadi tidak, tadi yang dibilang sama dokter Angga ya, usia 2 tahun itu 80% dia berkembang. Jadi kalau kita nggak stimulasi daerah situ, dia kayak udah nggak mau berkembang lagi gitu. Oh, kurang dengar ya. Nah, tapi
kita bicara untuk berbahasa dan berbicara itu diprosesnya bukan hanya di otak samping saja yang temporal, juga ada bagian depan, frontal, dan ada bagian parietal. Jadi untuk kita berbahasa bukan satu tempat doang, jadi banyak. Jadi itu dengan mendengar aja suara kita akan dirangsang otaknya lebih banyak tempat lagi sampai dia bisa berbicara. Jadi tahapannya lebih tinggi. Slide. Nah ini sekilas nih, tadi kan kita nggak mau telinganya sakit dong, ya kan? Kalau sakit dia kurang dong, jadi infonya ke otaknya, ya kan? Right? Nah, tapi kita harus tahu nih, tadi ada ya? Nggak ada ya? Pendengaran itu ada gangguan pendengaran, ada derajatnya. Kalau derajat ringan, anak-anak itu nggak ada gejalanya, ya. Jadi ada derajatnya, ada pemeriksaannya, ada berdasarkan nada dan kekuatan suara yang kita bisa dengar. Nah, kalau dia semakin ke bawah, itu semakin berat. Jadi yang paling bawah tuh kalau dia dengar musik konser baru dia dengar, berarti dia kurang pendengaran, berat. Gitu. Jadi ini kan, tapi kita tuh manusia bisa mendengar suara berbisik jarak 20 meter, tapi ruangan tertutup. Ya, jadi kalau yang kayak gini ruangan terbuka kurang-kurang dikit, ya mungkin. Tapi harusnya sih kalau masih dekat-dekat 5 meter harusnya masih dekat ya, masih kedengeran. Tuh, right? Jadi gangguan pendengaran ringan tuh kadang-kadang nggak kelihatan gejalanya. Nah, ada jenis gangguannya lagi, ada yang masalah di sarafnya, ada yang di konduktif, itu di konduktif sebelum rumah sikut, dan ada campuran. Campuran biasanya ada penyakit tertentu, nanti ada di slide berikutnya, slide. Nah, ini yang gambaran secara kasar, ini tipe tuli pendengarannya. Ya, gangguan pendengaran, kalau dia gangguannya di bagian lebih ke dalam lagi, yang rumah siput, gejalanya biasanya lebih berat. Biasanya kerusakannya, biasanya ambang dengarnya itu turunnya lebih banyak dibandingkan kalau masalah di konduktif suara. Jadi kalau di liang telinganya, gendang telinganya gitu ya, itu jadi itu konduktif suara, tuli konduktif. Jadi bisa campuran juga, bisa juga dua-duanya yang bermasalah gitu. Slide. Nah, dan itu ditentukan juga kapan kita mulai ada penyakit telinganya. Kalau terjadi sebelum usia 3 tahun, itu disebut prelingual. Dan yang tadi dokter Anda bilang, kalau ada masalah di situ, berarti 80% otaknya terganggu. Ya, beda dengan postlingual. Nah, kalau ada gangguan nih sebelum 3 tahun dan kita terlambat gitu, itu ngejarnya susah banget. Kebayang nggak sih? Dia udah terlambat gitu. Nah, dan itu biasanya lebih berat. Dan kalau kategorinya berat itulah yang nanti calon-calon anak tunarungu. Biarpun kita misalnya ketahuan usia 5 tahun, oh ternyata ada gangguan pendengaran yang berat, tapi udah usia 5 tahun. Nah, memang tetap kita usahain, tapi itu udah kategorinya terlambat dan mungkin hasilnya juga belum tentu bagus gitu. Makanya kita harus usahakan bisa mendeteksi sebelum usia berapa? Dari dokter Angga tadi 2 tahun lagi, diperpendek lagi 2 tahun. Harus udah tahu ini anak pendengarannya bagus, harus udah tahu ini dia telat bicara atau tidak. Slide. Nah ini penyebabnya. Kalau yang masalah sensorik, yang masalah saraf itu proses penuaan. Itu kita tidak bahas ya. Karena paparan bising, ya kan? Kalau balita enggak deh ya, kecuali dia efek samping obat, ada tumor sama blast exposure itu enggak. Nah, yang masalah konduktif itu bisa karena benda asing. Benda asing itu ya jarang sih sebenarnya ya. Bisa cairan ini dianggap infeksi. Gendang telinga bolong, alergi, dan ini serumen yang sekarang kita mau periksa. Kalau ada serumen kita bersihin, karena kalau serumennya kanan kiri ya kayak kita nutup telinga kita kanan kiri, boro-boro bisa bersih aja, kadang-kadang anaknya kurang nangkep, apalagi udah kotor kan gitu. Slide. Nah, sebenarnya jenis gangguan ada banyak, tapi yang mau dibahas itu yang tuli kongenital, yang
tuli sejak lahir, kotoran telinga, dan otitis media, right? Nah, kalau tuli kongenital ini yang terjadi pada saat masih di dalam kandungan, itu disebabkan itu bisa dari infeksi virus ya pada ibunya, atau bayinya lahir berat badan lahir rendah, cedera saat lahir, ini penggunaan narkoba atau saat hamil, penyakit kuning yang faktor resus, diabetes pada ibunya, diabetes, hipertensi yang preeklamsi, kalau pernah dengar eklamsi, bayi yang lahir itu biru karena pas biru itu bisa otaknya itu jadi kekurangan oksigen, dan hiperbilirubin yang bayi kuning yang dikasih terapi sinar ultraviolet itu juga bisa merusak saraf yang di rumah sikut, right? Nah, ini nanti ada deteksi dininya. Jadi pemeriksaan OAE setidaknya itu dilakukan bayi-bayi pada baru lahir itu udah bisa pada usia 2 hari. Diutamakan untuk yang bayi resiko tinggi. Jadi kalau ada kenalan, oh ini anak saya sempat dirawat lama ini, dia berat badan lahirnya rendah. Nah, coba ditanya, udah dites pendengaran belum? Ada namanya OAE, auto acoustic emission ya. Kalau belum, iya ke puskesmas biar dirujuk. Nanti bisa diperiksa. Yang penting telinganya bersih. Dari bayi kita udah bisa cek. Ya, biarpun nanti ada pemeriksaan yang lain itu yang akan memperkuat. Jadi telinga itu akan dia sempurna usia 6 bulan. Jadi bisa kita deteksi dari dia lahir. Right? Nah, terapinya apa ya? Memang kalau ternyata ada gangguan pendengaran, kita terapi pakai alat bantu dengar, baik yang alat bantu dengar di luar atau yang dicangkok. Kita ada juga yang sampai dicangkok yang dioperasi. Yang terus sama terapi bicara. Slide. Nah, ini yang serumen nih. Serumen, kita bilangnya serumen ya, bukan kotoran telinga. Sepertinya kotoran kan seperti kayak nggak ada gunanya. Tapi serumen itu dia baik hati. Dia ada fungsi proteksi, pembersihan, pelembapan, antibakteri. Dan ada tipe-tipe serumen, ada yang kayak madu, ada yang kayak lumpur, ada yang kayak batu. Yang susah kan yang kayak batu nih. Dan dia tidak melihat ini orang tuanya gimana ya, kok saya enggak, anak saya gitu, enggak. Itu kayak tipe kulit aja, dia dihasilkan di kelenjar di kulit yang telinga. Normal, dan wajar dia ada aromanya. Kadang-kadang pengennya wangi gitu, dia memang harus ada wanginya gitu, ada aromanya kita. Slide. Nah, jadi rasanya suka penuh, bisa berdengung, gatal, kadang-kadang nyeri, dan buat gangguan pendengaran kalau dua-duanya. Nah, kita kasih tuh kayak ada tetes telinga, terus bisa pembersihan telinga, ini. Nah, cara pencegahannya rutin dicek pas ke puskesmas, minta diliatin telinga anaknya nih, gitu. Kadang-kadang memang ada yang telinga anak yang kecil ya, jadi kita kayak ada alat khusus itu namanya otoskop, bisa nanti lihat juga di sana. Dan tidak menggunakan cotton bud ya, no. Bersihkannya pakai tangan aja. Memang sengaja dibuat Tuhan tidak bisa masuk tangan kita, memang dibuat gitu, right? Nah, selanjutnya ini ada yang otitis media akut, ini yang tuli konduktif yang tipenya infeksi. Itu karena peradangan di telinga tengah yang menyebabkan ada tertumpuk cairan. Yang peradangan ini bisa disebabkan virus atau bakteri, sering pada anak, dan merupakan komplikasi dari ISPA, batuk pilek, right? Nah, ada 5 dia otitis media akut ini. Ini yang di dalam gendang telinga ya. Ada yang stadium oklusi, rasanya sih kayak ketutup. Kita pasti udah pernah kayak pergi ke puncak, rasanya ketutup doang, belum sakit. Nah, stadium hiperemis, kalau di gendang telinga itu udah merah. Nah, itu baru mulai sakit tuh. Mulai sakit gitu ya. Terus ada stadium supuratif, lebih sakit lagi. Anaknya bisa demam. Ini sakit banget karena dia cairannya udah penuh tapi nggak bisa keluar. Jadi gendang telinganya menggelembung keluar. Nah, nanti kalau berlanjut lagi atau terapinya terlambat, kita masuk ke stadium perforasi, bolong nih gendang telinganya. Biasanya gejalanya keluar cairan, tapi demamnya turun, sakitnya berkurang, namanya udah keluar kan, tapi gendang telinganya bolong nih. Nah, baru masuk stadium resolusi. Kadang-kadang stadium resolusi ini kan cairannya nggak keluar, tapi gendang telinganya masih bolong. Kan tergantung gendang telinganya bolongnya sebesar apa. Kalau besar banget, emang bisa nutup? Belum tentu. Pastikan dulu.
datang ke dokternya, dokter ini udah nutup atau belum. Nanti ngerasa kayaknya udah aman, terus pergi berenang, masuk lagi tuh ya dari luar, infeksi lagi, gitu ya. Jadi pastikan sampai benar-benar benar. Kalaupun kejadian nggak usah takut, bisa diobatin, right? Nah, ya tadi terapinya sesuai dengan stadium tuh. Kita kasih ada antibiotik dari dokternya ini memikirkan ini infeksi bakteri, anti nyeri, tetes telinga, dan obat filler. Right? Pencegahannya, nah ada anjuran ini kalau udah sehat anaknya bisa divaksin influenza minimal usia berapa ya? 6 bulan udah bisa vaksin influenza karena penyebab utama ISPA infeksi virus, ya virusnya banyak sebenarnya, dan ada vaksinasi pneumokokal. Dan diharapkan nih ya kita belajar dari COVID ya Bu ya, segampang itu virus terbang sama bakterinya terbang. Ya, ada yang buang dahak di situ, pluk gitu, gitu. Di situ tuh radius itu infeksi semua. Ya, jadi tidak diboleh buang-buang dahak sembarangan itu, kasihan kan orang lain. Dan hindari asap rokok. Nah, dari yang otitis media akut tadi, ini bisa lanjut lagi, namanya ada otitis media efusi. Ini di mana obat yang diberikan kurang maksimal. Jadi gejala sakitnya hilang, tapi pasiennya gangguan pendengaran, cairannya masih numpuk di situ dong. Pasiennya masih nggak sakit, waktu ditanya sakit, nah pasiennya kurang dengar aja. Dibilang anaknya bandel, kan nggak boleh ya disalahin kan. Dicari tahu kenapa dia nggak mau dengerin kita gitu. Jangan dibilang kamu sih nggak dengerin itu. Nanti efeknya anak-anak rupanya bisa depresi juga. Saya bisa ya. Aduh, saya dulu anak-anak kayaknya ceria banget ya. Moga-moga yang lain anak-anak ini juga ceria ya. Nah, bisa lanjut lagi menjadi otitis media supuratif kronik yang tadi jadi bolong, nggak sembuh-sembuh dong. Bolongnya tetap bolong dong. Kalau kanan kiri, ya udah kurang dengar dong gitu. Jangan sampai yang itu paling kita nggak suka tuh dokter PHP. Masalahnya ngobatinnya mesti operasi Bu. Jadi jangan sampai, kita kan di kota Jakarta pelayanan kesehatan gampang ya. Slide. Nah, kita nggak mau nih ISPA berulang pada anak. Ya, batuk pilek berulang. Resiko akan meningkat kalau ada amandel gede, adenoid. Jadi ada amandel di belakang hidung yang ini nih. Jadi amandel itu bukan di sini aja tuh, bukan. Ini di sini ada juga di belakang hidung, nggak kelihatan. Dokter THP aja ngelihatnya pakai ada cara tertentu. Cuma anaknya ngorok. Pernah lihat ya kalau lagi sakit anaknya ngorok, mulutnya dibuka, berarti kita manusia nafasnya dari hidung, bukan dari mulut. Jadi kalau pakai alternatif mulut dibuka, berarti ibunya mampet. Jadi kalau ada anak kayak kan ibu pasti itu tahu tuh ada lendir-lendir, suaranya kayak grok. Nah, hati-hati. Apalagi berulang-ulang. Bulan ini sakit, bulan depan sakit, bulan depan sakit. No, itu tidak boleh. Karena resiko dia ke masalah ke telinga lebih besar. Dan kalau makin lama makin lebih susah. Jadi kita sebagai orang tua juga harus identifikasi kalau anak paling gampang gini deh Bu. Lihat aja anaknya dipencet hidungnya begini, lihat bulu hidungnya. Kalau bulu hidungnya basah, anaknya pilek. Kalau banyak sih gampang ya. Kalau lagi ngusen kan ngocor-ngocor. Ini kan kita bingung, ini anaknya udah sembuh atau belum. Lihat aja bulu hidungnya. Tapi bukan pas lagi nangis ya Bu, lagi dia happy. Gitu. Oke, dari saya ini kesimpulannya penting deteksi dini karena kita semakin cepat masalah bicara ini dapat deteksi dan itu dapat berkembang optimal anaknya. Dan kita ini harus tanggung jawab kita bersama, orang tua, tenaga kesehatan, masyarakat, mempunyai peran penting dalam mendukung perkembangan bahasa anak dan pencegahan ISPA pada balita itu penting. Dan kita membutuhkan aksi nyata untuk dapat mendeteksi anak-anak telat bicara ini. Kalau bila ada keterlambatan ke pelayanan kesehatan terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Putri atas ngeluhannya. Ibu-ibu malu semangat. Jangan lupa bertanya ya. Nanti ada hadiah untuk penanya terbaik. Ya. Jadi ini kami persilahkan jika ada yang mau bertanya baik dari ibu-ibu maupun dari kader untuk bertanya. Dipersilahkan 2 penanya pertama untuk bertanya.
Asik banyak nih. Ibu Cynthia dulu boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Saya dari RW 04, mungkin bertanya dari saya kader dari Posyandu juga BKB PAUD berhubungan dengan tumbuh kembang anak. Untuk dokter anak ya dok ditanya, kalau untuk masalah jatuh bangun anak itu kalau mau dibilang hampir sering ya dok. Nah, satu pertanyaannya bahwa kapan kita harus memisahkan anak? Tanda-tandanya bahwa itu sangat berbahaya ketika dia jatuh. Karena kan kita nggak tahu, kadang kan sebentar ini, sebentar kena temennya, itu hal yang hampir dibilang lumrah terus terjadi pada anak. Pada saat bagaimana kita mengkhawatirkan harus diperiksakan. Itu satu. Untuk dokter Putri THT-nya, boleh ya saya menanyakan, kalau untuk pada anak, kan kebersihan telinga mungkin dari bayi gitu kan kadang-kadang kita suka diajarkan buat dibersihin untuk ibu-ibunya itu ya. Boleh nggak sih sebenarnya seperti itu? Nah, mungkin pakai cotton bud gitu-gitu kan ya dok. Nah, izin dok, apakah itu sebenarnya dibenarkan oleh orang tua untuk membersihkan sendiri para balitanya? Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi saya langsung jawab saja. Jadi tanda anak jatuh yang kita khawatirkan ada cedera kepala atau cedera otak ya, atau bahasa awamnya gegara otak adalah kalau saat dia jatuh di tempat bekas jatuhnya di kepalanya ada memar, ya satu ya. Yang kedua, keluar darah dari hidung, mulut dan telinga, ya. Yang ketiga, saat anaknya jatuh dan terbentur kepalanya, anaknya pingsan, ya. Yang keempat, kalau setelah jatuh terbentur anaknya kejang, ya. Atau setelah jatuh dan terbentur anaknya ada kelemahan salah satu sisi kayak orang stroke. Itu adalah tanda-tanda anak jatuh dan kemungkinan ada cedera di kepalanya. Namun kalau ada keraguan, jangan ragu, bawa ke vaskes terdekat. Banyak puskesmas ya, bukanya juga 24 jam ya. Kalau yang puskesmas kecamatan, dikonsulkan saja. Nanti akan dinilai oleh dokter dan dinilai oh ternyata aman ya, berarti observasi saja di rumah. Seperti itu. Mungkin itu tanda-tanda bahaya yang menunjukkan ada cedera di otak atau di kepala. Ya, yang pertanyaan tentang serumen itu kalau yang sebenarnya bahkan bayi pun tidak dianjurkan, karena ingat ya, saya udah mulai nih nggak pakai istilah kotoran telinga. Kotoran hidung ada di upil itu kayaknya belum ada gunanya sih, tapi kalau serumen itu berguna. Jadi dia secara natural keluar sendiri, bisa karena gerakan dia ngunyah gitu, bisa karena ini pergantian kulitnya dia keluar sendiri. Jadi kita bersihinnya gimana? Pakai jari aja, yang kita bisa lihat. Habis dia mandi dilap aja gitu. Makanya kadang-kadang kan keluar gitu coklat-coklat, yang dilihat pakai mata aja. Jangan didorong-dorong pakai cotton bud. Memang ada berapa kasus yang memang harus ke dokter THT ya. Tapi anjurannya bahkan bayi pun tidak dianjurkan untuk dibersihkan. Karena ingat, zaman dulu kalau misalkan telinga kemasukan air dimasukin lagi air gitu baru keluar lagi. Nah itu tuh maksudnya emang benar seperti itu. Terus sisa di situ kotoran yang air berenang itu gimana gitu. Kadang-kadang kan lebuh-lebuh gitu kan anak-anak ke ininya. Terima kasih. ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau telinga kemasukan air sih, kalau selama gendang telinganya kita yakin
utuh, jadi tidak ada riwayat keluar cairan, sebenarnya nggak apa-apa kalau kita tetes. Memang kan air itu ada kemampuan daya adesi, daya menempel. Makanya kalau kita lihat titik hujan di kaca, kalau dia sedikit dia nempel. Tapi kalau dia banyak dengan ada gaya gravitasi, dia akan jatuh gitu. Banyak. Nah, kalau masuknya sedikit memang kadang-kadang dia nempel. Namanya kayak permukaan gitu kan gendang telinga. Tapi kalau udah dipancing, ya pancingnya 1-2 kali aja kali ya. Jangan terlalu dipancing, tapi kan nggak bisa. Jangan. Karena dengan nanti panas tubuh dia juga akan kering sih. Kalau anaknya sabar tuh, dia akan kering. Tapi kalau masih ketutup juga, berarti ada sumbatan kotoran telinga. Nah, kalau ada kotoran telinga, kita kasih air. Dia ciri khasnya dia kayak adonan kue, Bu. Dapat air dia kembang. Jadi ketutup. Kalau dia cuma sebagian, mungkin nutupin cuma 80%, anaknya pendengarannya normal. Kan udaranya bisa masuk, bunyinya bisa masuk. Gitu. Jadi kadang-kadang dengan berenang itu kotorannya kadang-kadang keluar karena kayak cair ya. Jadi kadang-kadang dia pas lagi berenang, habis itu makan french fries gitu, keluar. Ya enak aja gitu. Tapi kalau rasanya tuh mungkin boleh dipancing air, tapi ya 1-2 kali gagal ya udah deh. Besok ditanya masih ada ya udah dibawa ke puskesmas gitu. Nanti dilihat sama dokter. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari murid PAUD Anjelir RW 01. Sebelum bertanya, saya mau sedikit cerita ya dok sama dokter untuk lebih nyambung juga. Jadi anak saya di usia 2 tahun sudah diagnosa untuk speech delay. Saya sudah ke DSA dan saya juga sedang melakukan terapi saat ini. Nah, saya ingin mempertanyakan masalah gadget. Memang yang kita ketahui dari ibu muda seperti saya, memang gadget itu sangat mempengaruhi untuk tumbuh kembang anak. Tetapi dalam satu hal, ini yang bikin kita sebagai ibu galau nih dok. Kita kan sering melakukan kegiatan di luar ya. Nah, itu saya juga bawa anak. Dan beberapa tempat itu jarang sekali yang ada playground yang kita bisa melakukan acara kembali bermain. Tapi dalam kasus seperti ini, anak-anak kan nggak bisa kita lepas dan kita duduk stay di sini. Nah, secara otomatis kita memberikan gadget nih dok. Itu gimana ya dok untuk pendapatnya dokter lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Jadi yang pertama adalah diagnosis ya. Kalau sudah ketemu dokter anak, seharusnya diagnosisnya sudah bukan speech delay lagi. Karena speech delay itu ada banyak sekali penyebabnya. Ya, jadi mungkin pertemuan pertama dokter anaknya bilang speech delay, tapi pertemuan kedua, ketiga harusnya sudah sedang. Penyebab speech delay banyak, apakah dari THT ternyata dia tuli, ya. Jadi solusinya ya selain terapi bicara dia harus pasang alat bantu dengar. Yang kedua, penyebab dari speech delay yang lain yang serem ya kita sering dengar ya adalah autisme, gitu ya. Jadi kita tegakkan dulu diagnosisnya, baru kita bisa menerapi ya dengan sesuai. Karena kalau diagnosisnya hanya speech delay saja, pengalaman saya sih yang sudah mungkin ribuan atau puluhan ribu pasien ya, harusnya kalau cuma speech delay saja dalam 6 bulan, maksimal 9 bulan anaknya sudah selesai terapi. Tapi kalau setahun belum selesai terapi, bukan speech delay, pasti ada sesuatu yang lain. Nah, bagaimana gadget ya? Gadget itu sangat mempengaruhi ya fokus anak, atensi anak, dan juga merupakan metode stimulasi yang tidak baik untuk anak. Jadi kita memang harus minimalisasi gadget, dimana kalau prinsipnya sih harusnya kalau anak yang terapi itu zero gadget. Nah, bagaimana dengan kondisi ketika sedang keluar ya, terpaksa gitu? Itu boleh, asal jangan terpaksanya 3 jam ya. Terpaksa nemenin orang tua WFH 3 jam, itu bukan terpaksa namanya ya. Itu artinya kita belum bisa mencari solusi yang lebih tepat ya. Jadi
penanganan itu harus melibatkan tidak hanya orang tua tapi juga support system yang lain. Kadang ya kalau misalkan ibunya WFH dan harus lama gitu dan anaknya cuma dengan ibunya, mungkin daripada gadget kita bisa masukkan ke daycare ya. Mungkin kalau nggak ada daycare kita bisa titip ke orang tua, kakek neneknya yang mendukung ya, yang mendukung program atau keberhasilan terapi pada anak ya. Atau kalau cuman sebentar saja, misalkan cuman setengah jam, kita masih bisa tolerir asal cuman sekali sampai 2 kali seminggu ya, jangan setiap hari seperti itu. Mengapa? Karena keberhasilan terapi dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah paparan gadget. Nah, apa solusinya? Biasanya yang sering saya lakukan adalah saya memberikan atau mengganti gadget dengan mainan yang anaknya suka ya. Mainan apa yang anaknya suka? Yaitu mainan yang dia tonton di gadgetnya dia. Misalkan dia nonton Upin Ipin, ya kasih boneka Upin Ipin atau figur Upin Ipin. Nontonnya Tayo, kasih boneka ataupun mainan Tayo seperti itu. Jadi anaknya teralihkan dengan hal itu dan tidak lari ke gadget ya. Dan yang terakhir mungkin baiknya kalau sudah menjalani terapi dan lama ya, dan lebih dari 1 tahun belum banyak kemajuan, sebaiknya dinilai oleh dokter yang memang terbiasa menangani kasus tersebut agar Ananda bisa pulih seperti anak-anak yang lain. Mungkin itu tips dan saran dari saya. Terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rasa, Kepala Sekolah Desa Putra. Ya, jadi alhamdulillah saya bersyukur bisa belajar lagi di sini. Di tempat saya banyak anak yang dari terapi dititipkan ke sekolah saya. Ada yang terlambat bicara, ada yang autis, bahkan ada yang buta, juga ada yang tuli. Nah, sebetulnya kami juga belajar dari anak, ya. Di tempat kami itu ada beberapa kesulitan. Yang pertama, ada orang tua yang bilang kalau anaknya itu kalau tidur susah sehingga tidurnya malam, sehingga kalau sekolah ngantuk. Ini saya sendiri minta solusi sama dokter, gimana cara menyampaikan ke orang tua, atau itu karena faktor HP atau karena faktor yang lain. Sudah saya tanya, tidak bisa tidur gitu ya. Yang kedua, di tempat kami wajib tidur siang yang bagus beberapa jam, karena di tempat kami juga anaknya beraneka ragam, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, bahkan juga ada yang SD. Nah, berapa maksimal tidur siang yang harus yang pas buat anak sehingga dia ketika bangun sehat dan segar lagi dan pas dengan menambah kecerdasan dia ya. Dan yang ketiga, ketika tadi saya mau tanya sama bagian pendengaran ya, Ibu ya. Ini di tempat kami kan ada pemeriksaan telinga, pemeriksaan mata, pemeriksaan tadi yang kata dokter lingkar kepala dan sebagainya. Kalau boleh tahu perkembangan yang terbaik itu kalau dalam lingkar kepala berapa hitungannya sehingga anak itu dikatakan cerdas, terlambat, kemudian perlu terapi. Dan telinga yang bermasalah itu ketika karena tidak mendengar atau mungkin ada alat yang kita harus pasang dokter untuk pemeriksaan telinga. Itunya mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin jawab duluan ya, Dr. Putri ya. Saya jawab duluan ya. Yang pertama adalah tentang masalah tidur ya. Sebenarnya tidur itu kita harus kita anggap masalah kalau sudah berlangsung berturut-turut selama 1 bulan. Kalau kan baru seminggu, 2 minggu, bukan masalah sebenarnya ya. Tapi kalau sudah lebih dari 1 bulan, kita harus tegakkan diagnosis ya. Namun untuk prinsip praktisnya saja, yang biasanya kita sarankan untuk menjaga agar tidurnya jangan kemalaman adalah
seperti yang tadi saya sampaikan. Satu, gadget ya maksimal 1 jam sebelum tidur. Ya. Yang kedua, ya tidur ciptakan rasa aman dan nyaman. Ya, bagaimana ya? Berarti mandi dulu, ganti baju dulu, ya. Anaknya jangan dimarahin, tapi anaknya dipijit-pijit, ya. Terus ya tidur konsisten jamnya. Kalau mau membuat anaknya tidur jam 8:30, ya jam segitu terus ditidurin. Jangan gara-gara ayahnya pulangnya jam 9, jam 10 merusak jadwal tidur yang jadinya tidak teratur seperti tadi, ya. Dan yang terakhir ya mungkin anak juga harus dibikin kenyang ya sebelum tidur. Jadi pastikan ya dia sudah kenyang dengan pemberian nutrisi yang mencukupi setidaknya 1 jam sebelum tidur. Misalkan dia mau tidur jam 8:30, berarti jam 7 dia harus sudah mendapatkan nutrisi yang dia bikin kenyang, baik itu makanan, susu atau yang lain, ya. Nah, yang kedua, berapa lama jam tidur siang? Seharusnya anak di atas 4 tahun atau 5 tahun itu sudah tidak tidur siang lagi, tidak wajib, asal jumlah tidurnya mencukupi, yaitu ya kalau di atas 4 tahun 5 tahun ya, yaitu 10 sampai 12 jam. Bagaimana dengan anak yang umur 1 tahun 2 tahun? Harus tidur siang ya, maksimal 2 jam sehari. Jadi dia mau 1 jam aja ya nggak masalah ya. Yang penting 2 jam, maksimal 2 jam, dan tidur malamnya mencukupi kebutuhan tidurnya dia. Dimana kalau 1 tahun tadi kan sampai 14 jam, berarti kan tidur malamnya dia harus lumayan panjang seperti itu ya. Terus tentang masalah yang ketiga tentang apa tadi? Lingkar kepala, lingkar kepala. Nah, lingkar kepala itu tidak ada indikator penambahannya harus berapa. Yang ada adalah indikator nilai normalnya berapa. Dan itu berbeda-beda setiap bulan dan setiap tahun. Jadi yang perlu dilakukan adalah satu, diukur lingkar kepalanya. Yang kedua, dislot ke dalam kurva lingkar kepala. Kalau dia berada di range normal ya, -2 sampai +2, seharusnya fungsi otaknya normal ya, secara ukuran. Tapi secara fungsi kadang kita perlu melakukan pemeriksaan tambahan lain seperti EEG ataupun MRI fungsional. Tapi secara ukuran harusnya ukurannya normal, tapi kita nggak tahu kan ada yang rusak atau enggak di selnya, makanya perlu pemeriksaan yang lain. Tapi screening awal tetap dari ukuran. Ukuran berlebihan biasanya ada masalah, ukuran kurang juga biasanya ada masalah. Mungkin itu dari saya, semoga menjawab. Sebenarnya sih karena telinga ini mau ngelihat kebersihannya atau fungsinya nih. Kalau kebersihannya memang tergantung lampu sama inilah ya, tergantung sama pengalaman ya. Sebenarnya kalau tergantung sama bentuk liang telinga anak, kadang-kadang ada liang telinga anak itu dia memang kecil, tapi ada yang udah gede juga gitu. Kadang-kadang kalau kita jewer ke belakang itu di center kelihatan kalau gendang kita tadi kan saya duduk itu warnanya putih kayak mutiara, kalau dikasih center dia ada cahayanya gitu, nah itu kemungkinan bersih. Tapi kalau dilihat ada coklat-coklat ya serumen kan gitu. Kalau untuk lihat fungsi biasa kita ajak anaknya untuk ngobrol, dia bisa ngikutin perintah, dia ngerti nggak perintah kita gitu. Itu kan menilai kemampuan pendengaran ya gitu. Kadang-kadang kalau dia minta berulang-ulang ya berarti jangan-jangan agak kurang. Tapi agak susahnya anak-anak karena mereka nggak fokus juga, jadi kita harus melihat. Nah, dia gimana tuh dok? Dia harus melihat kita ya. Kalau fokus tuh anaknya pas dia ngomong dia melihat kita gitu. Kadang-kadang kita memang anak-anak tuh fokus sampai usia fullnya itu sampai umur 3 tahun mereka udah bisa fokus ya.
Kalau di bawah 3 mungkin mereka agak susah untuk fokus. Jadi kayak kita memang berulang-ulang, itu hal yang wajar memang kematangan ini ya, kematangan perilaku tuh. Oh iya. Gitu. Masih ada lagi? Silakan, 2 pertanyaan terakhir yang duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lina. Saya ingin bertanya tentang pertumbuhan anak dan perkembangan. Jadi di lingkungan saya itu ada sebagian anak atau bayi yang melewati fase merangkak. Nah, jadi ada sebagian orang tua itu yang selalu mengatakan anak saya hebat, tidak merangkak tapi langsung berjalan. Apakah dengan melewati fase merangkak itu anak tersebut bisa disebut perkembangan yang sangat cepat atau sangat bagus? Terima kasih. Ya, jadi dalam ilmu tumbuh kembang ya, perubahan dari anak dari duduk menjadi berdiri atau berjalan bisa melalui 3 cara. Yang pertama adalah merangkak, ini yang paling banyak ya. Yang kedua adalah ngesot, ya. Yang ketiga adalah merayap, ya. 3-tiganya sama bagusnya, ya. Jadi nggak mesti seorang anak itu merangkak ya untuk bisa jalan, tapi bisa ngesot dan atau bisa merayap. Apakah anak yang melompati tahapan akan lebih pintar? Harusnya sih enggak juga ya. Apakah anak yang melompati tahapan lebih jadinya ada masalah di kemudian hari? Harusnya tidak juga. Yang penting yang kita lakukan adalah melakukan surveillance tumbuh kembang yang tadi berupa checklist 10 pertanyaan sesuai kelompok usia yang ada di buku KIA untuk kita tahu bahwa anak saya 1 tahun perkembangannya normal atau tidak, anak saya 1,5 tahun normal atau tidak. Itu adalah yang paling penting. Jadi merangkak tidak merangkak tidak terlalu masalah, yang penting fungsinya yang lain ya. Mungkin itu dari saya. Sebelumnya berhidup ya buat anak saya. Jadi pertanyaan saya tadi mungkin menyambung pertanyaan yang sebelumnya. Ini anak saya itu waktu lahir itu ada kesulitan dalam ngambil, jadi kepalanya nggak terlalu benar sempurna. Waktu di usia sebelum 2 tahun itu lingkar kepalanya itu agak di bawah garis ya. Sama dokter itu disarankan minum DHA. Nah, pertanyaan saya, sekarang sih kalau bisa sesuai dengan umur di garisnya itu tidak pas ya dok. Apakah masih perlu minum DHA? Terus DHA itu apakah memang bisa membantu mengoptimalkan fungsi otak selain stimulus-stimulus atau enggak? Kemudian pertanyaan terkait PHP, ini anak saya ini cukup sering bersin kalau pagi-pagi. Saya sih agak curiga ada alergi dingin ya gitu. Terus saya juga sudah pernah nanya ke dokter, cuman memang tergantung cuaca baru-baru ini karena kan sering hujan, jadi nggak bisa dipastikan juga. Terus udah gitu dia itu sering masih suka ngemut jari. Kalau udah ngemut jari itu muntah gitu. Nah, saya tuh yang jadi pertanyaan saya, kalau nanti saya bawa ke PHP, ini pemeriksaan apa ya yang perlu saya tanyakan ke dokter PHP? Karena tadi saya lihat ada terkait amandel juga. Kadang kalau misalnya lagi ada selama itu ada sedikit tidurnya tuh agak kayak ngorok gitu, tapi halus gitu. Apakah itu masih standar umum atau itu sudah perlu tadi atau enggak? Itu aja. Ya, terima kasih ya. Yang mempengaruhi lingkar kepala ada banyak ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya tentang optimalisasi perkembangan anak ya. Yang pertama memang nutrisi ya. DHA
kalau tadi Ibu cermati ya gambarnya saya, DHA memang salah satu yang mendukung perkembangan otak. Jadi artinya dia bisa memperbesar ya ukuran otak. Tapi DHA bukan satu-satunya yang menyebabkan hal tersebut. Dia perlu juga zat besi, dia perlu juga yodium, dia perlu juga karbohidrat, protein dan lemak ya. Dia juga perlu zinc, dia perlu koper atau tembaga. Jadi banyak ya yang perlu dilengkapi. Tentunya dengan makan seimbang ya. Satu. Yang kedua ya, pemberian suplementasi. Suplementasi apa yang bisa diberikan? Salah satunya memang DHA. DHA itu terbukti memberikan manfaat untuk ukuran setelah konsumsi selama 6 bulan sampai 18 bulan. Jadi kalau konsumsinya cuma sebulan 2 bulan tidak selalu berpengaruh. Dan DHA tidak hanya berasal dari suplementasi tadi ya, misalkan merek A gitu ya. Tapi DHA juga bisa berasal dari bahan yang alami yang biasanya tinggi di ikan kembung atau ikan gabus atau ikan lele. Jadi kalau misalkan terkendala dengan mahalnya suplementasi DHA tadi, bisa disubstitusi ya dengan konsumsi ikan-ikan yang tadi saya sebutkan. Selain itu tentunya ya tadi kita tetap lindungi dengan imunisasi, kita kasih stimulasi karena disitulah nanti serabut saraf dan juga sel-sel saraf itu berkembang dengan baik ya. Dan kita tidur harus mencukupi sesuai dengan usianya. Semuanya itu mendukung perkembangan lingkar kepala menjadi normal. Mungkin itu dari saya mengenai DHA tadi, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Tadi ya pertanyaannya kalau yang anak bersin, anaknya usia berapa Bu? Jadi kalau memang anak-anak ini pemeriksaan alergi itu memang kita masih terbatas. Jadi biasanya dianjurkan memang anaknya udah lebih gede. Tapi kita bisa lihat dari gejalanya. Biasanya 80% anak-anak alergi itu dia alergi terhadap tungau. Debu rumah, bukan debu jalan ya Bu, debu rumah. Jadi tungau itu nggak kelihatan di mata kita tapi dia ada. Biasanya di karpet gitu ya, di debu gitu. Biasanya ada kardus-kardus, buku-buku. Nah itu ada. Kalau anaknya setelah main di daerah tertentu dan dia gejala alerginya itu kan bersin, hidung gatel, ingusnya encer, nggak ada demam. Kalau alergi itu nggak ada demam pas dia, karena kan bukan ada virus atau bakteri, jadi nggak ada demam. Dia rangsangan dari kita bilang alergen berasing. Nah kita bisa curiga. Nah biasanya kita beresin kamar tidurnya dulu. Usahakan jangan ada barang numpuk-numpuk karena itu akan numpuk debu gitu. Jadi diusahakan ada ventilasi udara, jendelanya ada yang terbuka lah, biasanya berapa jam dalam sehari dia harus ada pertukaran udara. Kalau nggak ada jendela ya pintunya terpaksa dibuka. Ya masalahnya kalau malam-malam nyamuk ya kan Bu, nanti buat masalah lagi nyamuknya gitu. Nah kita perhatiin. Nah biasanya kalau dia bersin-bersinnya sebentar dan dia hilang, misalnya hanya 1 jam, mungkin pagi-pagi atau 3 cuma sebentar gitu, itu kita anggap yang kategori ringan. Jadi nanti ada kategorinya lagi, ringan atau sedang berat, atau tiap hari persisten gitu, atau intermittent kalau ada paparan doang dia baru muncul. Nah itu pun untuk anak-anak kita masih upaya pencegahan dulu. Biasanya kalau anaknya agak gede sih kadang-kadang ada tuh yang udah tahu tuh ada yang semprot hidung, cairan garam. Tapi anaknya emang harus ada. Kalau yang masih kecil biasanya yang semprot. Tapi kalau anaknya udah gede Bu, kita udah mulai ngajarin yang cuci hidung malah. Tapi ada syarat untuk cuci hidung yang pakai cairan infus yang kemarin ngetren waktu COVID. Saya emang nunggu anaknya agak ngomongnya lancar. Karena cuci hidung ini ada efek juga pas dia nyuci telinganya nggak nyaman. Nggak semua orang cocok pakai cuci hidung. Makanya ada yang semprot. Ada jual bebas sih itu semprotnya. Tapi tetap kamarnya dibersihin dulu, diusahain ada ventilasi dan nggak ada debu. Biasanya 80% tungau. 20% itu ada mungkin ya kayak kucing gitu ya atau piaraan anjing. Cuma jarang sih, lebih banyak tungau. Jadi perhatiin kalau cuma sekali-sekali ya nggak perlu pakai obat.
Tapi kalau muncul terus-terusan, kali bisa balik ke persepsi. Jadi nanti dievaluasi lagi sama dokter. Baik, terima kasih kepada Dokter Angga dan Dokter Putri atas penjelasannya. Nanti yang sudah menanya akan dapat hadiah, akan saya berikan di akhir acara ya. Kemudian ibu-ibu sudah anak-anaknya sudah diperiksa semua? Ada yang belum? Sudah, oke, baiklah. Baiklah kalau begitu. Ya, hadirin kami hormati, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada PT Anthem TBK yang telah mendukung acara ini. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.